Halo guys, kali ini saya akan memberitahukan keuntungan dan kekurangan punya banyak akun di konsol Xbox atau konsol yang lain seperti konsol PS dan Switch. Jadi, keuntungannya dulu ya. Jadi, keuntungannya yaitu yang pertama adalah save gamenya bisa sendiri-sendiri. Jadi, misal ada satu orang itu yang mainin, ada satu orang, ada satu Xbox yang dipakai sama banyak orang. Terus misalnya ada lagi main game nih, main game contoh ya Minecraft, lagi main game Minecraft gitu. Atau yang ada progress save-nya itu yang ada progressnya itu contoh kayak ya contohnya ada game yang setiap orang itu mainin dengan satu Xbox aja. Nah, kalau pakai akun sendiri-sendiri itu save-nya tidak tercampur. Jadi, misalnya ada satu orang yang mau main di Xbox itu game itu juga, lalu misalnya ada orang lain lagi yang mau main, nah setiap orang itu save-nya bisa sendiri-sendiri. Jadi tidak campur sama orang yang lain di satu konsol itu, di satu akun itu. Jadi itu keuntungan yang pertama ya, untuk punya akun setiap orang gitu. Maksudnya bukan punya banyak akun sih, tapi punya akun setiap orang gitu. Itu keuntungan ya, keuntungan punya banyak akun ya gitulah ya. Itu keuntungannya save gamenya bisa sendiri-sendiri. Lalu yang kedua adalah bisa pembelian game sendiri-sendiri. Jadi maksudnya gimana? Jadi maksudnya seperti ini. Misal ada satu orang yang mau beli game ini, apa itu. Nah, lalu ada orang lain lagi yang di konsol situ mau beli game yang lain. Nah, jadi jadi histori pembeliannya itu ya ke akun yang beda, tapi tetap bisa dimainin dan akun yang lain, dan akunnya nggak punya gamenya. Dengan bila Xbox-nya dijadikan home Xbox, atau kalau di PS namanya primary PS4, atau kalau di PS5 namanya konsol sharing and offline play. Nah, kalau konsolnya dijadikan itu yang di akun yang ada gamenya, nah akun yang lain juga bisa main. Walaupun pembeliannya itu gamenya di akun beda-beda, tapi semua akun itu bisa main kalau di konsol yang jadikan home Xbox atau primary PS4 atau PS5 yang diaktifin konsol sharing and offline play-nya. Lalu ya gitu, tuh bisa pembelian gamenya, storynya bisa sendiri-sendiri, story transaksinya, tapi gamenya bisa dimainin sama orang yang sama akun yang lain gitu. Pakai akun yang lain bisa dimainin tetap. Jadi misal kalian beli satu game, ya kalian cukup beli satu game. Terus misalnya ada orang lain di konsol itu mau beli game, ya dia beli game pakai akun dia sendiri, nggak apa-apa, nanti kalian bisa main juga, yang lain bisa main juga, asalkan tetap satu konsol. Kalau beda konsol nggak bisa. Dengan akun yang dijadikan home X, maksudnya konsol yang dijadikan home Xbox atau primary PS4 atau PS5 konsol sharing and offline play, tuh akun lain bisa memainkan gamenya walaupun dia nggak punya, asalkan ada satu orang itu yang punya gamenya gitu. Jadi itu ya, tapi ini mungkin nggak terlalu gimana gitu ya, tapi ya mungkin bagi beberapa orang ya menuntunkan ya, untuk save game yang bisa sendiri-sendiri dan histori pembelian game yang sendiri-sendiri. Oke, dua. Oke, keuntungan yang selanjutnya adalah bisa menggunakan kata sandi atau password sendiri-sendiri. Jadi gini, misal di satu konsol kalian itu ada 4 orang lah yang main, atau 3 orang, 4 orang lah ya, 4 orang itu. Terus misal satu orang itu bikin akun, nah yang lain bisa
terus kan ada password atau kata sandi. Nah itu dia bikin terserah tuh ya. Lalu misal ada yang orang kedua yang mau main di situ ya, dia bikin akun baru lagi. Kalau dia belum punya akun, kalau udah punya ya ya udah. Dia bikin akun baru dengan passwordnya dia sendiri, jadi nggak jadi orang yang yang pertama tadi itu nggak nangguin data-data dari player yang kedua, dari orang yang kedua ini. Jadi passwordnya bisa pakai sendiri-sendiri ya, dan email bisa sendiri-sendiri, email akun maksudnya, email dan sandi itu password akun sendiri-sendiri. Jadi ya pokoknya ya datanya itu punya sendiri, bukan dicampur sama akun orang lain ya, istilahnya gitu. Jadi nggak bisa digangguin datanya kan. Kalau di Xbox atau di PS4 atau di PS5 kayak sepertinya kan ada fitur untuk delete data gitu ya dari cloudnya Xbox. Nah itu kalau misalnya passwordnya sendiri-sendiri itu nggak bisa, soalnya dia nggak tahu ya, satu orang yang lain nggak tahu passwordnya, jadi ya nggak bakal bisa di otak-atik datanya. Kalau di cloud, kalau di konsol sih bisa. Tapi kalau misalnya udah tersync ke cloud itu aman, jadi nggak bisa diotak-atik selama dia belum nggak tahu passwordnya dan nggak bisa login. Sama dia nggak bisa login ke akunnya, dia nggak bisa delete data dari cloud. Tapi kalau dari konsol itu bisa, kayak sepertinya sih gitu. Jadi cara kalau mau di Xbox ya sync ke cloud, karena Xbox itu cloudnya gratis tanpa perlu berlangganan Xbox Live Gold atau Xbox Game Pass atau Xbox Game Pass Ultimate, itu nggak perlu, atau PC Game Pass nggak perlu, semua ini gratis. Tapi kalau di PS4 atau PS5 ya mungkin ya itu cloud save-nya perlu menggunakan PlayStation Plus namanya. PlayStation Plus harganya kurang lebih 89.000 ya kemarinnya di 1 bulan. Tuh PS, kalau Xbox gratis cloudnya, kalau PS harus langganan PlayStation Plus atau PS Plus dengan harga 89.000 ya per bulan kalau sekarang ya di web. Atau kalau di PS kayaknya sih sama aja sepertinya untuk langganan PS Plus. Tapi kalau PS Plus itu setiap akun yang mau yang mau masukin save gamenya ke cloud itu setiap akunnya harus langganan PS Plus. Jadi nggak bisa nih misalnya satu akun aja yang langganan PS Plus terus yang lain bisa pakai fitur cloud save-nya, itu nggak bisa. Jadi setiap akun harus langganan PS Plus, setiap akun yang mau save gamenya dia itu ke cloud, datanya savean gamenya ke cloud itu setiap orang yang mau save data gamenya ke cloud harus langganan PS Plus, nggak bisa satu akun aja. Tapi untuk benefit PlayStation PS Plus yang beberapa seperti online multiplayer itu bisa satu akun aja yang langganan, yang lain bisa main online, itu bisa. Tapi untuk online storage atau cloud save itu nggak bisa. Jadi setiap orang harus langganan PS Plus sendiri-sendiri. Ya emang agak mahal sih untuk langganan itu. Tapi ya emang kayak gitu dari PS-nya katanya sih gitu. Tapi kalau di Xbox ini gratis, jadi bener-bener gratis. Setiap orang ya nggak usah bayar apa-apa, nggak usah bayar apa-apa untuk pakai fitur online atau cloud save-nya ini, online storage-nya ini. Tapi untuk main online di Xbox untuk beberapa game tetap harus langganan Xbox Live Gold. Cuman untuk cloud storage-nya itu gratis. Dan bagi kalian yang belum tahu, Xbox Live Gold itu sudah include di Xbox Game Pass Ultimate. Jadi kalau kalian langganan Xbox Game Pass Ultimate, kalian sudah bisa main online langsung dan dapetin game gratisnya. Untuk ya gitu ya, save game bisa sendiri-sendiri. Lalu Lalu keuntungan selanjutnya adalah bisa main game lokal multiplayer atau split screen. Nah ini maksudnya gimana? Maksudnya di beberapa game yang ada di konsol itu bisa main bersama dengan satu konsol. Jadi
dengan cara bagi layar split screen atau dengan cara contoh kayak Minecraft Dungeon itu, jadi orangnya itu muncul di layar itu ada banyak orangnya, tergantung gamenya sih. Itu harus menggunakan akun sendiri-sendiri gitu ya, sepertinya sih gitu ya, kayak memang kemungkinan besar kayak gitu, soalnya kalau pakai satu akun aja nggak bisa kayaknya, kecuali pakai guest fitur ya. Tapi kalau guest fitur itu data dari akun utama itu ke share. Dan juga kalau guest itu atau tamu guest itu ya yang ada di Xbox itu itu nggak bisa ke save datanya. Kalau misalnya data yang dibuat sama si guestnya ini itu nggak bisa ke save datanya, nggak bisa ke save, dia harus pakai akun, nggak bisa pakai guest. Tapi kalau di PS4 atau PS5 masih bisa sih tanpa akun PSN sendiri-sendiri, dan cara buat akun mode offline di konsol PS. Tapi kalau di Xbox itu nggak ada akun mode offline di Xbox yang Xbox One atau Xbox Series. Kalau di Xbox 360 masih ada sih sepertinya akun offline itu. Kalau di PS4 ada, PS5 ada, PS3 juga ada. Kalau di Xbox One dan Xbox Series itu yang nggak ada, jadi butuh akun Microsoft dan akun Xbox 2 itu. Dan itu akun Xbox tuh sudah include sama akun Microsoft, jadi nggak usah kalian buat akun lagi, justru malah nanti kalian bingung gitu. Jadi pakai akun Microsoft kalian aja yang utama, nggak apa-apa, karena akun Xboxnya nanti sudah masuk ke sana tuh. Nah ini kalau lokal multiplayer atau split screen ini bisa dengan akun, kalau di PS itu bisa dengan akun offline ya sepertinya, tapi saya juga kurang tahu, tapi sepertinya bisa sih. Tapi kalau di Xbox nggak ada yang namanya akun offline gitu. Lalu yang selanjutnya adalah bisa beli game di beda-beda region di Xbox. Ini untuk Xbox ya, kalau di PS kayaknya ya mungkin agak melanggar aturan gitu, karena di PS ada region Indonesianya. Kalau di Xbox mungkin enggak, karena masih belum ada sampai sekarang region Indonesia. Jadi kita terpaksa beli pakai region lain, jadi enggak masalah gitu. Mungkin boleh beli pakai region lain tapi nggak boleh ganti-ganti. Tapi ini salah satu keuntungannya, walaupun ini mungkin agak melanggar ya. Ini khusus Xbox. Nah, karena tidak ada region Indonesianya tuh, jadi kita nggak bisa beli game dong kalau nggak pakai region lain gitu. Atau langganan Xbox Game Pass atau Xbox Live Gold. Nah ini bisa, jadi misal kalian langganan Xbox Game Pass Ultimate di region Turki, karena harganya murah, hanya 45 lira, itu sekitar 45.000 lah ya sekarang itu, mungkin gitu, sekitar segituan untuk langganan Xbox Game Pass Ultimate di region Turki. Terus misal kalian mau beli game di region Argentina karena lebih murah, contoh game FIFA ya contoh ya. Lalu nah kalau pakai satu akun aja itu kan kadang paymentnya suka kelok ya, karena didetek kalau misalnya ganti-ganti region itu nggak boleh. Nah kalau kalian punya banyak akun, nah kalian itu bisa beli game di beda-beda region, jadi kalian buat akun aja setiap region gitu. Tapi region akunnya sepertinya nggak perlu region Argentina juga, region Indonesia aja cukup. Akun Microsoft baru region Indonesia itu udah bisa dipakai gitu. Jadi nggak usah kalian regionnya sesuaiin. Kalian kalau nggak bisa tinggal kalian ubah lah. Tapi untuk pertama mending pakai region Indonesia aja, nggak apa-apa. Nanti kalau nggak bisa ya tinggal diubah. Tapi nggak apa-apa, pertama langsung pakai region Indonesia aja, karena region akun tidak terpengaruh ya di Xbox, tidak terlalu terpengaruh, hanya region konsol aja yang terpengaruh itu. Jadi kalian bisa buat akun baru dengan region Indonesia untuk transaksi di region Argentina, itu sangat bisa ya. Itu
sangat-sangat bisa, bahkan dengan beli game di Regina Argentina pakai kartu kredit Indonesia itu bisa sama aja. Khusus Xbox, tapi di PC nggak bisa. Itu bisa banget gitu. Jadi ya bisa ya. Ini oke. Jadi itu bisa untuk langganan Xbox Game Pass atau Xbox Live Gold di beda-beda region. Maksudnya beli game itu juga sama. Nah, lalu gamenya bisa kalian give ke akun utama ke email kalian berupa redeem code. Nanti redeem code-nya kalian redeem di akun utama kalian. Itu bisa. Tuh kalian redeem code-nya. Kalian redeem code lalu kalian beli buy as gift di Xbox, kalau di PS nggak ada karena buy as gift di Xbox terus kalau sudah tinggal masukin email, terus kodenya kan dikirim ke email kalian. Nah itu nanti kodenya kalian redeem di akun utama kalian, lalu kalian mainin gamenya dari akun utama kalian. Sebenarnya bisa ya mainin game dari akun secondary di akun utama, tapi lebih enak gamenya masukin ke akun utama kalian lewat buy as gift dari akun kedua. Kalian redeem tuh kodenya, udah kalian mainin aja. Biasanya sih gitu ya. Tuh oke, ini 5 untuk keuntungan. Sekarang kekurangannya. Kekurangan atau kerugian. Yang pertama adalah jika banyak orang di konsol kalian, maka tampilan depan konsol jadi kurang enak dilihat karena banyak akun. Tapi kalau 4 orang ini enggak pengaruh sih harusnya, kalau cuma 4 orang dan 4 akun. Karena cuma 4, jadi enggak terlalu bikin pusing gitu saya. Lalu ini mungkin kalau satu akun punya 2 orang kondisi ini mungkin iya, tapi kalau setiap akun itu dipakai sama orang yang beda-beda, ini enggak, yaitu harus punya banyak email. Tapi ini enggak ribet sih, bisa diakalin hanya dengan membuat email. Kalau di Xbox tuh pakai Outlook atau Hotmail, tinggal buat nama-namanya ya, bikin ya terserah aja. Tapi ini tidak berlaku kalau di PS atau Nintendo atau Switch. Atau Nintendo Switch kan buat akunnya harus pakai email. Di Nintendo account atau Microsoft account sama PSN account itu harus pakai email semua. Kalau di Microsoft account mungkin bisa pakai nomor HP sih. Kalau di Switch juga Nintendo account harus pakai email. Harus punya banyak email. Hanya terpengaruh jika satu orang punya banyak akun. Jadi kalau misalnya ada 4 orang dan 4 akun itu nggak terpengaruh, soalnya setiap orang punya email sendiri untuk buat akun. Dia nggak ribet. Ini nggak terlalu terpengaruh ini. Tinggal bikin email setiap orang contoh di Microsoft-nya kalau nggak punya email yang kayak Gmail atau apa itu. Lalu yang ini beberapa benefit Xbox Game Pass atau Xbox Game Pass Ultimate tidak bisa dibagi ke akun lain, tapi cuma beberapa. Jadi contohnya gini nih, ini saya sudah pernah tahu semua sih. Contoh gini. Jadi gini contohnya, ini beberapa benefit Xbox Game Pass atau Xbox Game Pass Ultimate tidak bisa dibagi ke akun lain. Jadi contoh satu akun yang berlangganan Xbox Game Pass atau Ultimate itu. Lalu misal akun lain mau main, dia nggak berlangganan, itu bisa untuk mainin game standar yang di-download. Tapi untuk cloud gaming sepertinya tidak bisa. Tapi untuk game yang di-download itu bisa banget. Benefit Xbox Live Gold termasuk online multiplayer bisa juga.
Itu bisa. Terus game gratis yang diklaim sama akun utama bisa dimainin sama akun lain yang klaim dari Xbox Live Gold. Tapi yang bisa klaim gamenya hanya yang berlangganan Xbox Live Gold. Tapi bisa dimainin sama orang lain yang tidak berlangganan Xbox Live Gold, asalkan di konsolnya ada akun yang berlangganan Xbox Live Gold gitu ya. Lalu cloud gaming tidak bisa dibagi ke akun lain gitu. Dan beberapa benefit lain lah. Termasuk perks itu sepertinya juga tidak bisa dibagi ke akun lain. Perks seperti Discord Nitro gratis yang hanya bisa dapetin kalau berlangganan Xbox Game Pass Ultimate. Itu tidak bisa di-share atau dibagi ke akun lain. Ya, hanya akun yang berlangganan Ultimate-nya aja yang bisa. Gitu. Itu kekurangannya sih, kekurangannya itu beberapa benefitnya tidak bisa di-share, tapi ini tidak berlaku kalau di PS4 karena benefit PlayStation Plus hampir semua bisa di-share, bukan semua. Termasuk online storage tidak bisa di-share atau cloud storage yang tadi saya bilang. Jadi ini ya. Kalau Nintendo Switch Online bisa sih. Nah ini nih. Lalu benefit PlayStation Plus yang lainnya yang tidak bisa di-share adalah diskon game eksklusif, atau maksudnya diskon yang hanya didapetin sama member PS Plus hanya bisa digunakan oleh orang yang berlangganan PS Plus atau Xbox Live Gold atau Xbox Game Pass Ultimate gitu. Kan kadang di Xbox Game Pass atau Ultimate atau Xbox Game Pass Ultimate atau Xbox Live Gold atau PlayStation Plus kan ada diskon. Nah, diskonnya itu hanya bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh orang yang langganan layanan itu. Jadi nggak bisa dibagi ke akun lain. Misalnya diskon nih, kalian berlangganan Xbox Live Gold atau PS Plus, terus kalian ada diskon besar misalnya 20%, ya nggak terlalu besar sih biasanya, ada diskon 20% untuk game, lalu kalian mau kasih diskonnya itu ke orang lain di konsol yang sama, nah itu tidak bisa, harus kalian yang beli. Itu di PS kayak gitu nggak bisa. Tapi kalau di Xbox itu bisa diakalin sih dengan cara kalian login ke akun utama kalian yang ada langganannya, lalu kalian beli gamenya pakai metode buy as gift. Nah, kalian gift gamenya nanti kalian kasih redeem code-nya ke akun yang lain, akun orang yang lain yang mau kalian kasih diskonnya, lalu suruh orangnya tinggal redeem gamenya, kodenya tuh. Itu bisa diakalin, tapi untuk di PS sayangnya belum bisa karena tidak ada fitur buy as gift di PS ya. Itu nggak bisa. Kalau di Xbox bisa diakalin dan gitu, tapi ini hampir semua sih sama ya. Untuk semua ini tuh diskon nggak bisa dibagiin. Lalu untuk gamenya yang kayak Xbox Live Gold atau PlayStation Plus itu hanya bisa diklaim sama orang yang berlangganan, nggak bisa dibagi. Tapi ingat, gamenya tetap bisa dimainin sama orang yang lain, walaupun dia tidak bisa ngeklaim. Kan kalian yang ngeklaim yang langganan. Gitu. Oh iya, beberapa lalu juga jika sharing atau berbagi langganan PC Game Pass, maksudnya Game Pass di PC itu namanya PC Game Pass, lalu maka akun kalian jadi bisa diakses sama orang itu. Akun kalian bisa diakses oleh orang tersebut yang dibagikan. Nah ini kalau di konsol ini nggak akan berpengaruh seperti ini. Ini hanya berlaku di PC atau laptop, kekurangan ini yang keempat. Jadi maksudnya gini,
Misal kalian login akun kalian di akun Microsoft Store-nya, lalu di Xbox aplikasinya, aplikasi Xbox-nya dia login pakai akun sendiri. Ini mungkin udah beberapa orang tahu ya. Nah, tapi bagi yang belum tahu ini saya kasih tahu. Jadi ya kalian kira kan orang itu nggak bisa masuk ke akun kalian karena nggak tahu passwordnya. Tapi ternyata bisa banget. Yaitu orangnya tinggal pin setup pin di Windows-nya dia, pin Windows Hello ya. Pin yang bisa dipakai. Pin terus habis itu ya buat pin ya terserah dia, terus habis itu dia bisa masuk ke website account.microsoft.com lalu pilih sign in with Windows Hello. Terus kalian tinggal ini sign in with Windows Hello. Terus habis itu dia masukin pinnya dia kayak tadi, terus saya pilih akun kalian, terus dia masukin pinnya, terus dia bisa diakses akun kalian lewat web dan ganti dan utik-utik atau otak-atik, terserah dia. Ya, terus dia bisa lihat email kalian juga yang ada di akun Microsoft itu. Kalau kalian pakai Outlook atau Hotmail, tinggal dia buka outlook.com terus login dan Windows Hello, itu bisa banget. Bahkan mungkin dia bisa beli game sembarangan. Mungkin kalau ini nggak bisa ya mungkin ya, tapi mungkin nggak bisa, tapi mungkin bisa juga beli game sembarangan dan kartu kredit yang ada di akun tersebut dengan memasukkan pinnya dia tadi, masukin terus beli gitu, itu bisa banget. Jadi itu kekurangan yang paling anu sih ya gitulah, yang paling kurang banget gitu. Itu kekurangan paling kurang ya. Bisa otak-atik akun kalian tuh. Lalu bisa juga dia loginkan akun kalian, diubah ke akun Xbox-nya yang ada di aplikasi Xbox di PC, lalu mainin game-game kalian dengan akun kalian, lalu save datanya dihapusin semua. Itu bisa banget kalau emang dia pinter tahu caranya. Mungkin bagi beberapa orang ini tidak tahu ya celah ini, tapi mungkin bagi beberapa orang, mungkin sebagian kecil banget mungkin tahu sudah. Tapi ini emang nggak banyak diketahui orang sih. Tapi ini memang gini, ini dia bisa masuk ke akun kalian hanya dengan pin yang dia set di laptopnya. Lalu bisa otak-otak save data kalian, game untuk game PC atau game konsol yang campur sama PC juga, yang konsol di Xbox ada di PC itu bisa. Ini tidak berlaku untuk PS karena PC Game Pass itu hanya untuk Xbox dan Microsoft. Jadi tidak berlaku untuk user PS atau Nintendo Switch. Ini tidak berpengaruh. Tapi berpengaruh untuk orang yang pakai Xbox atau Microsoft dan mau sharing langganan PC Game Pass atau gamenya, atau game yang dibeli. Jadi ya gitu ya, ini kekurangan yang memang kadang agak menyebalkan sih, tapi ya memang seperti ini. Jadi gak bisa di-share. Tapi katanya sebentar lagi Xbox Game Pass mau bikin family plan, jadi bisa di-sharing gitu tanpa sharing akun, hanya sharing langganan tanpa sharing akun. Jadi mereka akses langganannya dan akun sendiri-sendiri. Itu enak banget sih. Maksudnya ini saya tulis di sini ya. Nah, ini seperti ini contohnya. Gitu. Oke, yang selanjutnya adalah bisa pakai akun sendiri nih. Kalau PlayStation tuh saya nggak tahu. Kalau Nintendo Switch Online sudah ada ya, bisa pakai akun sendiri-sendiri. Kalau misalnya setiap orang punya konsol Nintendo sendiri itu bisa banget. Tapi untuk Xbox dan PS belum bisa. Jadi itu ya kekurangan dan kelebihan
dari punya banyak akun atau punya akun setiap orang di Xbox atau konsol lain. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan video baru.